Oke, kita udah ketemu nih UMKM yang mau kita wawancara. Let's go. Permisi Bu. Ya, perkenalkan, aku Kesya Mayuna, salah satu perwakilan kelompok dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Aku mau izin wawancara UMKM dari Pentol Kuah ini. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eca. Jadi kita dapat izin kan Ibu kira-kira kalau mau wawancara? Boleh. Kita udah dapat izin nih guys. Let's go kita wawancara. Oke, baik Ibu, perkenalkan saya Gendis Aulia Jalani dan teman saya Selnia. Di sini kita akan mewawancara. Yang pertama, apa alasan Ibu mendirikan usaha ini di tengah banyaknya usaha sejenis, dan apa yang membedakan usaha Ibu dengan usaha yang lain? Mendirikan alasannya ya pengen ada penghasilan lain di luar penghasilan yang biasanya. Terus yang membedakan, kalau di sini kan yang aku lihat kan jarang ya. Paling yang jualan pentol itu kayak cilok-cilok itu kan gerobakan yang lewat. Untuk yang stay di sini kan belum ada. Jadi aku memang jauh hari memang ada rencana untuk buka yang stay di sini gitu. Jadi melihat peluang aja, apa ada yang belum gitu, yang belum dijual di sekitar sini apa. Nah, itu aku yang jual. Itu aku terus aku buka gitu. Lalu target konsumen utama dari usaha ini siapa Bu? Kalau targetnya udah jelas mahasiswa ya. Jadi memang buka di sini tuh karena memang sudah ada target pasarnya dulu kan. Makanya kelihatan itu peluangnya. Berarti kita udah punya pasar, tinggal kita mencari apa nih yang mau kita jual. Nah, makanya aku pilih pentol ini. Dan target pasarnya mahasiswa yang udah jelas. Mungkin kalau mahasiswa itu kan dilihat kan suka jajan ya. Jadi kalau ini menurut aku dan suami itu masuk gitu untuk di lidahnya mahasiswa, cocok gitu. Nah Bu, pastinya kan di usaha ini perlu modal ya Bu yang digunakan. Nah, Ibu ini modal ini berasal dari modal pribadi kah atau dari pihak-pihak lainnya? Kalau modal pribadi ya, jadi semuanya itu semua dibuat sendiri. Jadi mulai dari gerobaknya, ini aku buat sendiri nih, suami yang buat. Jadi suami juga yang desain bentukannya, gimana supaya kita itu kalau sudah selesai jualan itu bisa rapih gitu, bisa gampang kita bawanya buat disimpan. Jadi gerobak ini kan kita bisa dilipat, jadi biar nyaman gitu. Setelah beres-beres dagang semuanya masuk ke dalam gerobak, jadi kita tinggal dorong aja, jadi bisa dilipat dua. Untuk modal kayak bikin pentol itu juga modal sendiri. Jadi cuman pertama bikinnya sedikit, cuman 4 kilo. Terus semakin hari semakin nambah gitu sih. Berapa itu Bu kira-kira dari modal? Kalau gerobak sendiri itu sekitar 2 juta. Sekitar segitulah, kurang lebih ya. Kurang lebih itu segitu. Terus kalau modal dari dulu kan aku bukanya itu cuman pentol aja ya, tanpa ada pop mie, tanpa ada yang lain, paling mie gelas aja. Itu paling modalnya waktu awal-awal berapa ya, aku agak lupa juga, sekitar mungkin 500-an ke atas dah, 500, 700 untuk modal makanannya. Nah, untuk membangun usaha ini apa Ibu ada perizinan yang harus diurus? Kalau perizinan sih nggak ada ya, karena kan kalau usaha kayak gini kan juga yang penting kita di sini kan, aku suami orang sini, jadi paling kalau nempatin di sini kan masih bisa, karena kan nggak harus izin ke berarti kan kalau warga sini masih diperbolehkan untuk jualan di sini. Kalau mungkin kalau orang luar memang harus ada izinnya, karena biar tertib gitu. Cuman kalau untuk warga masih diizinin untuk dagang di sini semua. Di sini saya Naila dan Angel. Saya Angel. Di sini saya ingin melanjutkan wawancara dengan Ibu Eca. Jadi bagaimana manajemen usaha? Apa aja yang harus disiapkan dan dipikirkan saat pertama kali membangun usaha? Pertama kali yang harus dipikirkan saat membangun usaha itu kita harus punya target pasar. Kita tahu apa yang mau kita buat usaha, apa yang mau kita jual. Terus yang ketiga, cara manajemen untuk penghasilan ya. Jadi kita harus membedakan
antara modal dan keuntungan marginnya itu harus kita atur benar-benar biar kita tuh nggak mengalami kerugian gitu. Jadi misalnya ada sesuatu yang kurang, kita bisa alihkan ke yang lain gitu. Jadi memang harus dipikirkan kalau untuk usaha itu, jadi jangan nanggung. Misalnya kita mau terjun aja langsung. Makanya kalau membuat usaha itu kita nggak setengah-setengah, langsung semuanya kita pikirkan sampai matang, sampai bagus hasilnya dan bisa jalan dalam waktu yang lama. Bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan usaha ini, Ibu? Kalau pertama itu dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut, dari mahasiswa mungkin pertama kali nyoba, dia bilang oh di sini ada yang jual ini kayak gitu. Pertama sih dari itu, cuman aku mulai mencoba untuk bikin di TikTok video-video, terus aku bikin bikin mapsnya di Google untuk rating. Jadi orang bisa misalnya dia mencari ini kan jadi bisa tahu oh di sini ada yang jual pentol gitu sih. Nah, Bu, kan kalau namanya dagang kan pasti ada kendala-kendalanya ya, Bu. Kalau boleh tahu apa aja sih kendala-kendalanya selama ini? Itu pas banget ya sama yang berita yang saat ini ya. Kendalanya itu ketika bahan baku untuk jualan itu naik, adanya kenaikan. Contohnya kayak sekarang itu kan yang naik itu plastik ya. Nah, itu gimana sih supaya kita tuh bisa tetap dapat gitu, bisa tetap menghasilkan dari kenaikan tersebut, atau ada yang kita naikkan, atau misalnya oh ini masih cukup, hanya perlu ditambah sedikit atau dikurangin. Tapi untuk aku sih alhamdulillah nggak ada yang dikurangin. Jadi kalau misalnya naik selama masih masuk harganya dan modalnya itu tetap kita nggak ada kenaikan dan nggak ada pengurangan apapun. Cuman kalau misalnya memang benar-benar naik dan memang di hitungan marginnya itu memang sudah mungkin sama ya, tidak ada beda tipis atau apa gitu, baru kita naikkan dengan berat hati juga. Adanya kenaikan itu ya wajar sih menurut aku ya, untuk biar stabil aja antar pemasukan dan pengeluaran yang sekarang tinggi itu. Kalau dinaikin harganya sedikit mungkin masih bisa diterima. Cuman kalau misalnya harga pokoknya yang kayak cabai itu kan naik turun ya harganya ya. Kalau lagi mahal, kalau lagi turun. Nah itu kalau itu aku nggak ambil masalah ya, nggak ambil pusing. Yang penting selama masih bisa kita bisa dapat barangnya itu it's okay sih menurut aku, nggak ada masalah. Terus langkah-langkahnya apa aja yang udah dilakuin buat ngatasin kendala-kendala itu? Itu yang tadi? Iya, yang tadi aja itu. Jadi kita harus pintar ngitung-ngitung ya, ngitung margin antara modal dan pendapatan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, kita baru cari cara lain, atau kita bisa mengalihkan dengan misalnya menambah menu lain. Jadi biar menambah lagi pemasukan gitu. Perkenalkan, nama saya Abi Rizky Pradana, Bu. Siapa panggilannya? Abi. Oke, Bu. Nah, ini sama rekan saya. Sama saya Keisha Mayuna yang tadi di awal. Oke, Bu, saya pengen nanya, Bu. Kira-kira apakah ada satu rencana yang sebenarnya ingin diterapkan pada usaha ini namun tidak terlaksana karena ada kendala? Rencana yang pengen diterapkan itu sebenarnya aku nanya dulu, itu contohnya seperti apa misalnya? Mungkin Ibu tuh ada planning ya, kayak usaha Ibu kayaknya nanti kedepannya mau ada kita bikin ini deh, cuman karena mungkin ada kendala-kendala tertentu yang akhirnya planning itu tuh nggak jadi gitu, Bu. Oh gitu, jadi aku pernah, ini contoh aja yang sebelumnya ya, karena aku baru sekali waktu dulu aja. Jadi aku ada kayak promo paket gitu. Jadi misalnya beli pop mie dapat itu, tapi belum pernah aku terapin ya, Bu ya. Belum iya, terapin. karena masih sekarang kan ternyata kan ada kenaikan harga dari plastik, itu juga kan mempengaruhi jadinya. Kayak misalnya beli paket pop mie, nanti misalnya 12.000, nanti kita gratis aqua gelas gitu. Jadi itu aku belum sempat bikin, tapi aku ada rencana, cuman memang belum terrealisasi. Oke, Terus Bu. kalau misalnya mereka ada kasih rating di Google, nanti aku kasih bonus. Kalau itu udah, kalau itu tetap berjalan.
Jadi kalau yang teman-teman mau rating, oke bilang aja aku rating Bu, nanti akan ada bonus dari kita ketika dia membeli produk kita gitu. Berarti planningnya itu semacam promo gitu Bu ya, Iya. promo-promo yang mungkin supaya membuat konsumen itu lebih tertarik gitu Bu ya. Oke Bu, pertanyaan kedua dari saya Bu, apakah usaha ini sudah mencapai target penjualan yang diharapkan? Bisa diceritakan sedikit perkembangannya mungkin Bu? Oke, kalau targetnya sih udah tercapai ya sebenarnya. Kalau dari karena kan ada peningkatan, jadi peningkatan penurunan itu pasti ada. Kalau dari pertama buka sampai sekarang tuh alhamdulillah ada peningkatan, tetapi untuk saat ini kan karena kampusnya yang satu pindah, jadi itu ada penurunan tetap karena kan konsumennya berkurang. Tapi semuanya masih tetap masuk, cuman pintar-pintar aja kita mengelola usahanya biar tetap berjalan gitu. Oke, sekarang pertanyaan dari aku nih Bu. Kalau misalnya suatu saat usaha ini tuh sedang dalam tren yang kurang bagus gitu, lagi turun atau lagi maaf ya Bu kalah sama usaha lain, inovasi apa yang mungkin bakal Ibu lakuin supaya produk Ibu tuh tetap stabil di pasar gitu Bu? Kalau aku sih tetap konsisten aja ya jualnya. Konsisten dari kualitas, dari rasa, dari harga itu harus tetap sama dari awal sampai akhir. Insya Allah sih kalau kita berjualan, kita menjual pasti ada yang beli. Walaupun orang yang itu nggak beli di produk kita, itu berarti mungkin ada sesuatu kan, atau misalnya dia bosan atau dia pengen mencoba yang rasa lain, atau mungkin hari ini belum beli, mungkin besok dia beli. Jadi tetap berpikir positif. Kalau untuk usaha itu kita jangan sepi nih, kita jangan menyerah untuk ya udahlah nggak usah jualan aja gitu kan, tutup aja dah, lagian harga-harga pada naik, jangan gitu. Tetap optimis aja untuk jualan, karena kita jual pasti ada yang beli. Walaupun nggak rame ya, yang penting ikhtiarnya untuk selalu usaha yang baik aja, insya Allah sih berjalan sih kalau menurut aku ya, karena prinsip aku tetap menjaga kualitas dan semua yang aku terapkan dari awal. Wah, keren banget sih Bu, karena emang kunci dari usaha itu emang konsistensi pastinya ya. Oke, mungkin ada harapan terbesar Ibu untuk usaha ini di masa depan? Kalau harapan umum aja sih, harapan itu usahanya tetap terus ada sampai nanti gitu, dikenal orang banyak. Amin. Terus mungkin insya Allah punya cabang lagi gitu sih. Kalau aku tetap ada yang suka dengan produk-produk aku yang aku jual gitu sih kalau aku. Keren banget kan guys jawaban dari Ibu Echa. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia kita wawancara. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Semoga usahanya lancar terus, makin berkembang dan makin banyak peminatnya. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Nah, gimana hasil dari wawancara kita? Seru banget kan kita wawancara sama Bu Echa. Bu Echa tuh keren banget guys. Salah satu UMKM yang konsisten di usaha aja gitu. Kita doain semoga usahanya lancar terus, semakin berkembang, bisa buka cabang di mana-mana. Amin. See you.